Malam Jumat Kliwon. Malam ketika pintu antara dunia manusia dan dunia lain dipercaya terbuka lebar. Jika kamu mendengar suara langkah di belakangmu saat mendengar cerita ini, jangan menoleh. Karena tidak semua yang berjalan di malam Jumat Kliwon masih hidup. Desa itu sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran pukul 11 malam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Seolah seluruh makhluk hidup sepakat bersembunyi. Aku datang ke desa itu untuk meneliti ritual kuno yang hanya dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Warga menyebutnya ritual pembersihan. Tapi dari tatapan mereka, aku tahu ritual itu lebih mirip persembahan. Di tengah desa, berdiri sebuah rumah kayu tua. Lampunya redup, berwarna kuning pucat, seperti nyala lilin menjelang padam. Kalau sudah lewat tengah malam, jangan keluar, pesan seorang nenek, sambil menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Pukul 12 tepat. Dari rumah kayu itu terdengar suara gamelan, pelan, sumbang, dan tidak beraturan. Aku mengintip dari balik pohon randu besar. Di halaman rumah, 7 orang berdiri melingkar, mengenakan kain hitam. Wajah mereka tertutup kain putih kusam. Di tengah lingkaran, seekor kambing hitam terikat, matanya melotot, seolah tahu apa yang akan terjadi. Seorang pria tua melangkah maju, membawa keris berlumur cairan hitam kental, bukan darah. Bau amisnya lebih menusuk. Mantra dilantunkan, tanah bergetar pelan. Angin mendadak berputar kencang. Lalu, dari dalam rumah terdengar suara tangisan. Bukan tangisan manusia. Suaranya berat, parau, dan panjang, seperti jeritan dari dasar sumur. Pintu rumah terbuka perlahan. Sosok tinggi berambut panjang keluar merangkak. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya hitam tanpa bola mata. Setiap langkahnya meninggalkan bekas gosong di tanah. Penjaga sudah datang, bisik salah satu peserta ritual. Kambing itu menjerit sebelum lehernya disembelih. Darahnya disiramkan ke tanah, dan tanah itu menyerapnya hidup-hidup. Tiba-tiba, sosok itu menoleh ke arahku. Matanya yang kosong menatap lurus ke tempat persembunyianku. Aku mundur perlahan. Ranting patah. Semua kepala menoleh ke arahku. Masih ada yang belum dipersembahkan, ujar suara berat dari sosok itu. Aku lari. Di belakangku terdengar langkah. Bukan satu, tapi banyak. Dan saat aku menoleh sekilas, desa itu sudah penuh oleh sosak-sosak yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Aku berhasil keluar dari desa itu sebelum fajar. Namun sampai hari ini, setiap malam Jumat Kliwon, aku masih mencium bau amis itu. Masih mendengar suara gamelan sumbang di telingaku. Dan setiap tengah malam, ada yang mengetuk pintu rumahku. Pelan, 3 kali. Jika kamu pernah mengalami kejadian aneh di malam Jumat Kliwon, tuliskan ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini. Karena semakin banyak yang tahu, semakin kecil kemungkinan kamu yang jadi persembahan berikutnya.